Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita sudah masuk pada bab 3. Nah, di bab 3 ini kita akan belajar tentang networking model. Yuk simak videonya. Di video kali ini kita akan belajar tentang networking models. Masih sama di video sebelumnya, kita masih di materi MikroTik Certified Network Associate. Di bab 3 kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang konsep networking models. Nah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu konsep networking models. Jadi, ketika berbicara tentang networking models, ini identik dengan jaringan komuter. Nah, jaringan komuter mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, langkah mempelajari administrasi jaringan baik Cisco, MikroTik, dan lain-lain, kita perlu menguatkan basic fundamental jaringan komputernya terlebih dahulu. Nah, untuk menguatkan jaringan komputer itu, kita bisa belajar menggunakan networking model. Nah, networking model sendiri adalah proses bertukar data yang diperlukan aturan mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Nah, untuk saat ini open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Teman-teman, jadi misalkan terdapat 3 vendor. Nah, bagaimana agar 3 vendor ini bisa saling berkomunikasi? Nah, maka dari itu dibutuhkan aturan. Nah, aturan tersebut dinamakan networking model, di mana setiap vendor ini menggunakan networking yang sama dan menggunakan aturan yang sama, sehingga antar vendor ini bisa saling berkomunikasi dan bertukar data. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor itu punya networking model sendiri. Salah satu contohnya, pada tahun 1974, vendor IBM membuat networking model bernama SNA, yaitu Sistem Arsitektur Networking. Karena setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka timbullah masalah. Nah, masalahnya apa sih? Jika suatu jaringan komputer terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka itu akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antar vendor tersebut. Maka dari itu ada open networking model, yaitu sebagai pembuka agar setiap vendor bisa saling berkomunikasi. Nah, tujuannya yaitu untuk menjembatani antar vendor tersebut. Jadi, setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking yang sama, entah OSI model atau TCP/IP model. Jadi, misalkan vendor satu menggunakan networking yang sama, jadi vendor yang IBM dan vendor 2 juga menggunakan networking yang sama agar bisa saling berkomunikasi. Nah, OSI model ini dibuat oleh lembaga ISO, yaitu Organisasi for Standardization. TCP/IP dibuat oleh lembaga DoD, yaitu Created by Department of Defense. OSI sering digunakan untuk media pembelajaran. Setelah open networking exit muncul dan tersedia, maka setiap vendor bisa saling komunikasi karena menggunakan networking model yang sama. Mau dari vendor Cisco, IBM, MikroTik, karena menggunakan networking yang sama, maka setiap vendor bisa saling berkomunikasi. Jadi intinya, setiap vendor ini harus menggunakan networking model yang sama, baik itu ISO model ataupun TCP/IP model. Jadi intinya setiap vendor itu harus menggunakan networking model yang sama, baik itu TCP/IP model maupun OSI model. Yang kedua, kita akan bahas tentang TCP/IP model. Oke, teman-teman, di sini kita sudah masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu TCP/IP model. Nah, TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP model itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi.
Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Nah, secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real networking, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Itu Application Transport Internet Networking. Nah, kemudian pada penerapan asli network itu menjadi 5 layer, yaitu Application, Transport, Network, Data Link, kemudian Physical. Yang ketiga, TCP/IP model Application Layer. Nah, teman-teman bisa cari di web dengan https jamcorner.wordpress.com. Sini terdapat artikel networking model. Jadi, jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasa diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda, seperti router board, ada yang diproduksi MikroTik dan Cisco, kemudian web browser, ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla, dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking model tersebut. Perannya adalah untuk memisahkan fungsi jaringan komputer tersebut. Bagaimana cara networking model itu? Berdasarkan layer, dipecah dari beberapa layer atau lapisan. Pada setiap lapisan, terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen, agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model sendiri adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat vendor. Di sini terdapat 2 contoh yang digunakan di web ini. Terdapat networking model dan yang satunya tidak menggunakan networking model. Coba kita perhatikan yang tidak menggunakan networking model, sangat acak-acakan dan tidak terstruktur. Sedangkan yang memakai networking model, dia tersusun rapi dan berfungsi sesuai aturan. Kita scroll ke bawah. Nah, bukan hanya untuk vendor, kita juga sebagai pengguna lebih mudah dalam memahami. Jadi kita sebaiknya menggunakan networking model ya teman-teman, agar memudahkan pekerjaan kita. Jika menggunakan yang tidak memakai networking model, maka dia akan kesulitan. Nanti kita akan kesulitan untuk mengerjakan sesuatu karena dia acak-acakan sekali dan tidak terstruktur. Yang keempat, TCP/IP model transport layer. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu TCP/IP transport layer. Nah, fungsi dari transport layer sendiri adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer atau transfer data. Nah, untuk transfer layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Nah, teman-teman, untuk perbedaan TCP dan UDP, teman-teman bisa lihat di gambar ini. Nah, kemudian salah satu service mekanisme yang digunakan atau disediakan oleh transfer layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Nah, di sini terdapat ilustrasi dari TCP error recovery. Nah, cara kerja dari error recovery sendiri adalah ketika klien ini meminta request kepada suatu web server. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas application layer. Pada application layer, responnya akan HTTP yang berisikan HTTP header dan data. Nah, sedangkan di transport layer ini, HTTP header dan data tersebut akan ditambahkan TCP header ya teman-teman. Nah, nantinya dibungkus menjadi segmen, kemudian ditransport ke perangkat jaringan. Nah, masalahnya bisa saja respon dari web server hilang atau error. Nah, ketika terjadi hilang atau error seperti itu, maka klien akan melakukan request lagi. Yang kelima, TCP/IP model network layer.
Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu TCP/IP Network Layer, merupakan layer yang ketiga dari TCP/IP model. Nah, sebelumnya di application layer dan transport layer memiliki contoh protokol-protokol tersendiri. Nah, sedangkan di network layer ini contoh protokolnya hanya satu, yaitu IP, yang biasa kita sebut IP address. Kemudian IP ini menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemeliharaan jalur. Nah, apa itu sih addressing? Addressing adalah memberikan atau nama pada perangkat jaringan komputer. Nah, karena setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan, nama di sini diidentikan dengan IP address. Nah, IP address sendiri memiliki dua jenis versi, yaitu IPv4 dan IPv6. Versi 4 dan versi 6. Nah, untuk versi 4 sendiri dia pengalamatan 22 bit. IPv4 terbagi menjadi 4 blok. Pada setiap bloknya ada 8 bit. Jumlah maksimal host 4,294 sekian. Kemudian untuk IP versi 6 pengalamatannya 128 bit, terbagi menjadi 8 blok dan setiap blok ada 16 bit. Nah, jumlah maksimal hostnya 340,282 sekian. Di sini terdapat contoh addressing, ada dua komputer. Komputer 1 dengan IP 192.168.1.1 dan komputer 2 terdapat IP 192.168.1.2. Nah, jika kedua komputer ini ingin saling berkomunikasi, maka tinggal ditujukan kemana nama tersebut. Jadi, misalkan komputer 1 ini ingin berkomunikasi dengan komputer 2, maka di komputer 1 ini akan konfigurasi dengan IP yang ingin ditujukan, yaitu IP komputer 2 192.168.1.2. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang routing. Routing sendiri adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, routing tersebut adalah cara kerja dari router. Contoh untuk routing sendiri di sini terdapat contoh atau ilustrasinya. Ketika ingin mengirimkan paket, pasti lewatnya kantor pos atau kantor yang mengirimin paket-paket. Nah, routing bekerja layaknya kantor pos sendiri ya, teman-teman. Ketika ingin mengirim paket A dan paket B, di sini terdapat paket A dan paket B, pasti akan cari kantor pos terdekat. Kalau ada kantor pos yang terdekat, ngapain cari yang jauh kan? Nah, ketika kita ingin mengirim paket A, kemudian dari kantor pos terdekat akan difilter rute mana yang lebih cepat agar sampai tujuan. Misalkan di paket A, dia akan lewat kantor pos 2 agar sampai ke tujuan dengan cepat. Kalau lewat di sini kantor pos 3, 4, dia akan kejauhan. Nanti sampai ke tujuannya itu terlalu lama. Yang keenam, TCP/IP model data link layer dan physical layer. Layer selanjutnya ada data link layer dan physical layer. Nah, data link layer itu dan physical layer itu apa sih? Data link layer sendiri adalah mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Kemudian untuk physical layer adalah mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, di sini terdapat contoh, terdapat 3 perangkat. Nah, agar bisa saling terhubung, kita memerlukan perantara yaitu wired ataupun wireless. Jadi, physical layer ini mendefinisikan secara nyata apa yang digunakan dan diperlukan untuk menghubungkan antar perangkat. Menggunakan apa sih agar bisa tersambung?
wired atau wireless. Nah, untuk perantara berbasis wired ini menggunakan kabel UTP dan yang berbasis wireless menggunakan gelombang elektromagnetik. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS, Frame Text Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Kita bisa lihat perbedaannya. Kalau di data link ini mekanismenya berbasis detection, sedangkan yang sebelumnya di transport layer TCP dia nggak cuma detection tetapi juga melakukan recovery. Kemudian di sini ada addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Yang ketujuh, encapsulation dan decapsulation. Pembahasan selanjutnya yaitu encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Dan di sini terdapat ilustrasi di gambar ini. Jika kita memiliki data yang berawal dari application layer, kemudian diarahkan ke transport layer. Nah, di transport layer tersebut akan ditambahkan TCP header, tergantung protokolnya, TCP atau UTP. Bagian transport, nama message-nya yaitu segment. Jadi, ketika data sudah dibungkus dengan TCP atau UTP, maka bagian message ini dinamakan segment. Selanjutnya, jika ingin diteruskan ke network layer, akan ditambahkan IP packet. Nah, nama message di bagian layer ini dinamakan packet. Selanjutnya, ketika dari network layer akan diarahkan ke data link layer, dan nantinya akan ditambahkan data link header dan data link tailor. Istilah ini bisa disebut dengan kepala dan ekor. Message pada layer ini dinamakan frame. Layer terakhir yaitu physical layer. Nanti berbentuk bit yaitu 0.1.0.1 yang dilakukan sender dinamakan proses encapsulation. Ketika sender ingin mengirim paket ke receiver, jika di sender sudah sampai di physical layer, lalu ke server receiver, maka akan dilakukan proses yang namanya decapsulation. Nah, decapsulation artinya perubahan agar menjadi data lagi. Jadi, ketika sampai di data link layer, nanti data link layer ini akan dihapus. Di networking juga nanti akan dihapus. Kemudian di transport TCP atau UTP dihapus sehingga receiver bisa menikmati data yang diterima. Jadi nanti data link ini terhapus, kemudian network juga terhapus, kemudian transport juga terhapus. Nanti receiver ini akan menerima hanya data. Yang kedelapan, OSI model. Pembahasan selanjutnya yaitu OSI model konsep. Nah, untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap modelnya masing-masing, karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar sekali. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa komunikasi dengan baik antar vendor atau satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO. Itu singkatan dari International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, panjangan dari Open System Interconnection, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 Layer Model. Selanjutnya kita akan bahas tentang OSI model layers. Pada awal pembahasan networking sebelumnya, bahwa terdapat open networking yang familiar dan tersedia saat ini, yaitu OSI model dan TCP/IP model. Selanjutnya, di sini terdapat layer-layer yang ada di OSI model.
Nah, di OC model terdapat 7 layer, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan fisika. Sedangkan di TCP/IP model terdapat 5 aplikasi layer, kemudian transport layer, network layer, data link layer, dan fisika. Bedanya, kalau di TCP/IP pada bagian aplikasi layer, kemudian di OC model di application layer ini dipecah menjadi 3 bagian, yaitu application, presentation, session. Kemudian kalau di TCP/IP model, nama message-nya itu seperti segmen, IP packet, frame, dan bit. Kalau di OC model sendiri ada istilah sendirinya teman-teman, seperti layer 7 PTU, layer 6 PDU, dan seterusnya. Nah, di bagian 5 sampai 7 itu dinamakan upper layer, berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Kemudian untuk layer dari 1 sampai 4 disebut dengan lower layer, berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Untuk pembahasan bab 3 sudah selesai. Apabila ada salah kata atau materi yang kurang tepat yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.